Indonesia diremehkan bagi beberapa pelatih top, mulai dari juara ASEAN hingga dunia punya pendapat yang sama mengenai kekuatan Garuda. Kekuatan Indonesia menjadi salah satu yang disegani Asia Tenggara, namun juga tak sedikit yang memandang sebelah mata dengan meremehkan. Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan semenjak ditukangi Sintayong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Torehan prestasi terukir manis meski bukan dari segi gelar juara, melainkan kenaikan peringkat FIFA dan kesuksesan tampil di ajang bergengsi Asia. Akan tetapi bagi sejumlah pelatih nama internasional, Indonesia masih sebagai tim yang pantas untuk dipandang sebelah mata. Mulai dari juara ASEAN hingga berstatus juara Piala Dunia kompak meremehkan kekuatan Indonesia di bawah komando Sintayong. Lantas siapa saja sosok yang secara terang-terangan meremehkan Indonesia? Berikut di antaranya. Sindiran ke Indonesia berbalut ejekan ke Vietnam. Hal itu dilakukan Alexander Polking selaku pelatih Thailand. Sosok yang akrab disapa Mano Polking itu menyayangkan kehadiran Vietnam di semifinal AFF 2020 usai imbang lawan Indonesia di fase grup. Indonesia saat itu keluar sebagai juara grup B dan bertemu Singapura di babak semifinal. Hingga memastikan satu tiket final, di partai final Indonesia berjumpa Thailand. Skor akhir cukup telak pun tercipta dengan kemenangan skuad Gajah Perang 2-6 dalam 2 leg. Selanjutnya Pak Hang Seo, juara ASEAN. Selanjutnya yang meremehkan Indonesia adalah mantan pelatih Vietnam asal Korea Selatan. Pak Hang Seo membawa Vietnam menjadi juara ASEAN dalam kurun waktu 5 tahun sejak kedatangannya pada 2017 hingga 2023. Hal itu membuat Pak Hang Seo dengan mudah melontarkan pernyataan meremehkan Garuda. Meskipun ucapannya adalah fakta, dianggapnya Indonesia sulit berkembang saat menghadapi Vietnam. Jesus Casas, pelatih timnas Irak, memang secara tak langsung meremehkan Indonesia. Hal ini menilik pernyataannya pasca drawing fase grup Piala Asia 2023. Indonesia tergabung di grup D, tergabung bersama Irak, Vietnam, dan favorit juara, Jepang. Namun Jesus Casas tak menyertakan Indonesia sebagai lawan tangguh di fase grup Piala Asia itu. Ia hanya melihatkan Jepang dan Vietnam. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya, ungkapnya. Selanjutnya pelatih Vietnam mengakui untuk tidak mau melawan timnas Indonesia asuhan Sintayong di FIFA Matchday. Vietnam akan menjalani 3 laga persahabatan. Uniknya tidak ada Indonesia dalam agenda negara tersebut, bukan hanya timnas Indonesia. Ternyata Thailand pun juga tidak diundang untuk melawan Vietnam. Padahal Indonesia di bawah asuhan Sintayong saat ini sedang memiliki kualitas primanya, sehingga bisa menjadi lawan yang tangguh untuk menguji kekuatan. Namun kenapa pada akhirnya pelatih Vietnam lebih memilih melawan Cina dibanding Indonesia? Agenda Vietnam pada Oktober ini terlihat sangat padat karena ada 3 pertandingan persahabatan yang akan dijalani. Dimulai dengan pertandingan melawan Cina, lalu melawan Uzbekistan. Kemudian Vietnam akan berangkat ke Korea Selatan untuk menjalani laga tandang pada 17 Oktober. Sayang Vietnam tidak akan diperkuat oleh bintangnya yang juga menjadi momok timnas Indonesia, yaitu Nguyen Quang Hai dan Dong Van Hao. Dari ketiga tim yang akan dihadapi, sangat jelas terlihat tidak ada negara ASEAN, apalagi Indonesia. Pelatih Vietnam sendiri sudah secara terang-terangan menyebut bahwa pertandingan melawan Thailand dan Indonesia memang menarik untuk digelar. Apalagi melihat sejarah panjang persaingan ketat antara Vietnam dan Indonesia di wilayah Asia Tenggara dalam dunia sepak bola. Di sisi lain, pelatih Vietnam juga menyebut bahwa dirinya tidak ingin melawan Indonesia ataupun Thailand. Alasan utamanya adalah karena ia ingin menguji kekuatan anak asuhnya melawan tim yang lebih di peringkat atas, Vietnam, dalam ranking FIFA. Namun saat ini, timnas Cina berada di ranking lebih tinggi daripada Vietnam dalam ranking FIFA. Yang lebih penting bagiku adalah apa yang akan terjadi di atas lapangan, ungkap sang pelatih. Seperti diketahui, ranking FIFA Cina, Uzbekistan, dan Korea Selatan berada jauh di atas Vietnam, sehingga bisa menjadi lawan yang tangguh dalam laga persahabatan. Sementara Indonesia masih berada di bawah Vietnam, namun berkat kejeniusan Sintayong, posisi skuad Garuda di ranking FIFA perlahan namun pasti sudah mulai meningkat. Pelatih Vietnam mengaku sedang tidak ingin menjalani pertandingan yang mudah karena ingin bereksperimen dengan strateginya, serta memberi kesempatan pada pemain baru. Tentu saja, aku tidak mengharapkan pertandingan yang mudah. Pada saat yang sama, aku juga ingin bereksperimen dan memberi kesempatan kepada pemain yang baru dipanggil,
ungkap sang pelatih.